Ternyata jarak antara lu sebagai ayah untuk nggak ngejadiin anak lu tumbuh fatherless cuma berjarak satu pertanyaan aja. Lagi-lagi ilmu semahal ini gue serap secara gratis dari podcast Diary of a CEO bareng Dr. Amen, seorang pakar otak kelas dunia. Gue akhirnya dapetin jawaban simple dari pertanyaan, gimana sih cara gue ngejadiin anak gue mau jadiin gue tempat cerita yang aman sebagai bapaknya kayak normalnya anak laki-laki bercerita ke ibunya. Melihat diri gue yang walau hubungannya super baik sama bokap, tapi kok kayak sampai hari ini masih ada semacam dinding Cina yang ngebuat gue tetap gak berani curhatin beberapa hal lewat beliau. Bisanya cuma ke nyokap aja. Dr. Amen bilang para orang tua dari zaman dulu sampai sekarang masih sangat buruk dalam menerapkan active listening. Apa sih active listening itu? Kalau anakmu di umur berapapun dia, kamu dapetin bertanya sebelum kamu respon dia dengan apapun jawaban itu, kata dokter, coba ulangi dulu pertanyaan yang anakmu lontarin tadi. Dokter kasih contoh, anakmu bilang, ayah, aku mau ngecat kepala aku jadi biru. Banyak orang tua, bahkan bapak saya sendiri, kata dokter, yang udah pasti refleks ngejawab, kamu mau bikin malu keluarga. Lalu kata dokter, tapi fungsi dari jawaban ini apa? Ya cuma sekedar ngudahin obrolan kan? Atau ribut, atau bahkan anak sampai shock. Dan dari jawaban itu dia mulai takut dari bertanya segala hal ke kita. Jadi jawaban kayak gitu gak berguna. Dokter bilang, coba ulangi pertanyaan dia sekali lagi. Oh, jadi kamu mau ngecat rambut kamu jadi biru. Setelah itu stop, diam dan resapi perasaan dia dari suara dan raut wajahnya ketika bicara. Disitulah momen yang biasanya mereka mulai cerita. Iya, soalnya teman-temanku semuanya pada ngecat rambut kok. Apakah habis jawaban itu kalian tiba-tiba mendadak ceramah? Di akhir zaman kaum muslimin itu akan mengikuti orang kafir sejengkal demi sejengkal. Oke deh, emang isi ceramah kalian itu benar secara agama, tapi nasihat itu masih nggak ada fungsinya di obrolan kalian. Maka coba kasih dia satu ekstra pertanyaan lagi. Oh, jadi kamu pengen ngikutin tren orang-orang sekarang ya? Nah, seringkali pertanyaan ekstra ini justru ialah yang memasukkan rasa aman ke dalam hati dan otak anak. Dari pertanyaan itulah mereka akan menceritakan apa yang sebenarnya kita harus tahu. Nggak tahu ya ayah, kadang aku tuh ngerasa aku tuh susah banget loh buat bergaul. Nah kan akhirnya keluar info sebenarnya yang dia simpen-simpen. Baru disitulah momen nasihat ayah bisa masuk bener-bener ke anak. Dan anak akan tumbuh dengan seutuhnya peran ayah. Dan itu semua berasal dari satu pertanyaan yang ekstra tadi. Gue percaya banyak ayah, termasuk diri gue sendiri, yang sebenarnya banyak kekurangan di diri kita sebagai ayah yang bukan sepenuhnya hal yang kita mau. Kadang ada tuntutan kerja yang bikin kita jadi nggak ada waktu, ada stres, ada kondisi yang nggak mendukung. Itulah kenapa cara terbaik untuk berbakti ke ayah kita pasca menikah dan punya anak, yaitu dengan isilah apa yang kurang dari mereka lewat diri kita untuk anak kita.